Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Rats Organic Official. Jadi channel ini akan terus mengupload info-info terbaru tentang dunia percacingan, baik itu prospeknya maupun aplikasinya dalam berbagai bidang. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, saat ini banyak petani kita mengeluhkan tentang ketersediaan pupuk, ya, baik pupuk yang bersubsidi yang jumlahnya terus berkurang, maupun pupuk industri yang harganya semakin naik, ya, semakin tinggi. Nah, Bapak Ibu, ternyata di sisi yang lain ini para peternak-peternak cacing itu memiliki stok pupuk organik berkualitas tinggi, yaitu kotoran cacing atau vermikompos dalam jumlah yang cukup, bahkan berlimpah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana para petani-petani cacing ini bisa mendapatkan pupuk organik berkualitas tinggi ini? Yaitu mereka mengumpulkan semua limbah-limbah organik yang ada di lingkungannya untuk diberikan ke cacing, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi petani-petani cacing yang di tengah-tengah kota itu bisa memanfaatkan limbah rumah tangga, limbah warung, limbah pasar, maupun limbah industri, diberikan ke cacing, nanti akan diproses di dalam tubuhnya cacing, akan menghasilkan vermikompos. Demikian pula para petani-petani cacing yang memiliki peternakan itu bisa memanfaatkan kotoran hewan, ya, diberikan ke cacing, dimakan cacing, berubah jadi vermikompos, ya. Demikian pula para petani-petani cacing yang memiliki pertanian, mereka bisa memanfaatkan limbah-limbah pertanian, apakah itu limbah rumput, limbah daun-daunan, maupun limbah pertanian yang lain seperti jerami, diberikan ke cacing, dirubah oleh cacing menjadi vermikompos, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada di lingkungan kita, diberikan ke cacing, hasilnya dua, yaitu cacingnya itu sendiri berkembang dan vermikompos yang cukup ataupun yang bahkan bisa berlimpah. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kami Rats akan mengupload atau membuat konten bagaimana pemanfaatan limbah organik di lingkungan RAC untuk diberikan ke cacing dan menghasilkan vermikompos. Bapak Ibu pemirsa di rumah, ini salah satu contoh ya bagaimana kita memanfaatkan limbah organik di lingkungan kita untuk kita berikan ke cacing. Di sini kita memanfaatkan limbah rumput-rumputan dan limbah dari daun ubi jalar, ya, daun ketela ubi jalar. Jadi daun-daun ubi jalar atau rumput-rumputan sebetulnya bisa langsung kita manfaatkan, ya, langsung dipendam ke area budidaya cacingnya, atau kalau lebih baik itu limbah-limbah pertanian itu kita cacah terlebih dahulu. Nah, setelah kita cacah seperti bentuk seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu bisa langsung kita, yang terbaik ya, bisa langsung kita tanam ke media cacing. Nah, enggak, nah itu. Nah, kita gali dulu tempat medianya. Selanjutnya bahan-bahan organik
itu kita masukkan ke dalam galian. Nah, selanjutnya setelah selesai baru kita timbun kembali bahan-bahan organik tersebut. Lebih kurang bahan-bahan organik ini, limbah-limbah organik ini akan habis sekitar 3-4 hari. Bapak Ibu pemirsa, ini salah satu contoh itu limbah yang sudah sekitar 1 atau 2 hari kita tanam. Ya, ini kita menggunakan limbah dari kulit pisang. Ini tidak dicacah Bapak Ibu, jadi langsung kita tanam aja. Nah, biasanya Bapak Ibu tempat-tempat yang di sini ada limbah bahan organik yang kita tanam, itu tempat berkumpulnya cacing-cacing yang kecil-kecil ya, karena cacing-cacing kecil ini suka makan limbah-limbah yang kita tanam ya. Bapak Ibu pemirsa, ini adalah kegiatan kita mengambil casting atau kotoran cacing. Jadi kotoran cacing ini cara pengambilannya bisa dengan cara yang pertama seperti Bapak Ibu pemirsa lihat, yaitu kita langsung ngambil permukaan langsung ya, permukaan dari media cacing. Nah, memang cara pengambilan model seperti ini dengan mengambil permukaan itu akan terikut yang namanya telur cacing ataupun mungkin beberapa cacing ya terikut. Nah, casting yang sudah diambil ini Bapak Ibu yang ada di permukaan ini itu bisa langsung ditebarkan di di tempat tanaman, di media tanaman, ataupun casing-casing seperti ini karena masih mengandung telur itu bisa dikembangkan ke tempat budidaya cacing selanjutnya ya, kita tebarkan di tempat pemeliharaan selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu pemirsa, ini adalah casing yang diambil di permukaan tadi yang masih mengandung kokon ya, langsung ditebarkan di bawah media tanaman. Di sini pepayanya yang kita kasih casing murni 100% ini seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, kokon-kokon yang ditebarkan bersamaan dengan casing itu di sini akan menetas dan bisa berkembang ya. Mungkin ini bisa ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah tetasan dari kokon-kokon yang ditebarkan bersamaan dengan casing yang berkembang di media tanam ya. Bapak Ibu, cara pengambilan casting atau vermicompost yang cara kedua yaitu kita mengambil seluruh permukaan dulu yang memang itu adalah area cacing, karena cacing ini Bapak Ibu memang area untuk tempat tinggalnya itu di permukaan media ya, 10 cm permukaan media itu kita ambil dulu, kita sisihkan dulu. Nah nanti yang 10 cm ke bawah sebetulnya ini sudah sangat minim baik cacingnya maupun kokonnya, karena kokon begitu menetas selalu ke atas. Nah, kalau sekitar 10 cm Bapak Ibu itu sudah diambil, maka 10 cm ke bawah itu kita bongkar semuanya ya, itu kandungan kokon dan casingnya sudah sedikit gitu ya. Nah Bapak Ibu 10 cm permukaan sudah diambil. Untuk 10 cm permukaan ke bawah itu kokon dan cacingnya sudah sangat minim, itu sudah tidak kita perhitungan lagi, dan itu bisa langsung kita bongkar semuanya seluruh media, kemudian bisa langsung kita kemas ya,
Untuk 10 meter 10 cm yang permukaan yang awal tadi yang kita bongkar itu yang mengandung cacing dan kokonya kita kembalikan lagi ya ke awal gitu ya. Bapak Ibu, ini salah satu tekstur ya atau bentuk dari vermicompost, tampilannya seperti ini, remah Bapak Ibu sekalian. Jadi hampir mirip seperti tanah ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan vermicompost ini di para peternak-peternak cacing. Ada tiga tekstur ya yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Yang pertama bisa langsung mentah atau curah itu. Yang kedua vermicompost yang diayak, dan yang ketiga vermicompost yang bentuknya granul. Bapak Ibu, ini salah satu kemasan pupuk cacing yang diproduksi partner kita yaitu Dava Group ya. Dimana untuk kemasan ini lebih kurang sekitar 40 kilo Bapak Ibu sekalian. Ini 100% cacing ya. Kemudian kalau dari kandungan Bapak Ibu bisa lihat ya di kemasan cacing ini untuk C organiknya 25%. Untuk CN rasionya itu 25 ya, sekitar maksimal 25. Total NPK-nya 8 sampai 10%. Kemudian pH-nya itu 6 sampai 8. Kadar airnya maksimal itu 20%. Sedangkan ukuran butirannya 2 sampai 4 mm. Iya, Bapak Ibu. Kita ada di area Komplek Terpadu RAJ ya. Ini di area perkebunan pepaya California. Jadi ini merupakan salah satu aplikasi pemanfaatan kotoran cacing untuk tanaman kita yaitu pepaya California. Bapak Ibu pemirsa bisa langsung melihat tampilan bagaimana ini ya kondisi tanaman kita yang menggunakan kotoran cacing sebagai pupuknya. Di sini kita sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia, kita 100% menggunakan kotoran cacing atau vermicompost. Bapak Ibu, ini tampilannya dari tanaman pepaya California kita seperti berikut ya. Ini usianya baru sekitar 2,5 bulan. Ya, pendek, ini baru ketinggian sekitar 1,5 meter, tapi sudah keluar buah. Batang-batangnya pun juga besar dan kokoh ya. Kemudian pertumbuhan dari bunga dan daun itu juga baik ya. Jadi ini berlaku hampir untuk semua tanaman pepaya California kita yang ada di lahan terpadu ini. Bapak Ibu pemirsa, pemanfaatan dari kotoran cacing ini atau vermicompost ini juga akan sangat baik kalau diaplikasikan di berbagai macam tanaman yang lain seperti tanaman kopi, tanaman apukat, atau bahkan dalam kayak semacam uji coba atau riset ya yang dilakukan para petani-petani durian itu kualitas dari penggunaan kotoran cacing atau vermicompost untuk tanaman durian itu memang sangat memuaskan. Bapak Ibu pemirsa di rumah, demikian tadi konten kita hari ini, yaitu pemanfaatan limbah-limbah organik yang ada di lingkungan kita yang kita berikan ke cacing untuk diproses menjadi vermicompost atau kotoran cacing. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.